Man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang tidak mengikuti jejak-jejakku, mereka yang mengikuti jejakku, orang-orang yang mau masuk surga, dan mereka yang enggan mengikuti jejakku, mereka adalah orang yang tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, insya Allah asbabiyah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami sebagai koordinator kegiatan ini sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bantuan Bapak Ibu sekalian, terutama majelis-majelis taklim yang dengan pengorbanan yang begitu besar membawa konsumsi masing-masing dalam kegiatan ini, dan seluruh panitia dan seluruh majelis-majelis taklim, ormas-ormas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Taufik Bukhari. Baiklah hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua MUI Papua Barat pada yang terhormat Bapak Haji Ahmad sebagai IM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur jauh tak waduh. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Yang kami hormati penjabat Gubernur Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPR Papua Barat. Terima kasih sudah hadir. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita agungkan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Hanani Masyamra MHum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Kiai di Manokwari, Papua Barat. Seluruh umat Islam yang ada di Papua Barat, khususnya di Manokwari, sangat senang dengan kehadiran Romo Kiai di Manokwari, dan alhamdulillah saat ini bersama-sama dengan kita di Masjid BPU Serkan TNI Angkatan Laut Manokwari. Yang kami hormati Ketua DPR Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Mukiono Ismur. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manokwari. Dan kami hormati Komandan TNI Angkatan Laut Serkan Manokwari dan juga betul mata apa? dalam kegiatan ini. Seleran. Selalu memberi berkat dan masjid ini untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kehormatan. Semoga beliau dipanjangkan umurnya untuk Allah. Yang kami hormati Ketua Panitia yang juga sekaligus sebagai Ketua Majelis Ketua BKMT Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari, seluruh ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa semangat dan dukungannya sehingga kegiatan ini, dan majelis taklim Ridwanul Mahri, dan juga tentu segenap jalan pengurus masjid Ridwanul Mahri Pasarkap. Kami hormati Ibu PJ Gubernur ataupun yang mewakili Ibu Haji Tani Rasaiki Lakotari yang berkenan hadir, mewakili Bapak yang tidak sempat hadir, dan tentu para kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh, terutama ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, yang kami kasihi, kami hormati. Alhamdulillah ini sungguh
momentum yang sangat luar biasa kita bisa bersama-sama hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh kerjasama BKMT, Panitia Hizbut Tahrir, juga pengurus masjid Ridwanul Bahri dan Majelis Ta'lim Al-Munawwarah. Ini kegiatan yang sangat luar biasa. Memang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan setiap tahun ini tentu memiliki arti dan momentum yang amat penting bagi kita. Tentu di momentum Maulid Nabi ini kita nanti akan diingatkan oleh Pak Romo Kiai tentang bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW yang pada kiranya diharapkan nanti kita dapat meneladani Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga kelak pada yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itu, atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi yang gabungan dari beberapa lembaga ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan kemanfaatan yang luas kepada kita, sekaligus menambah wawasan kita tentang sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Terakhir, sebelum saya menutup, sedikit iklan untuk realisasi barangkali. Tadi Bapak Ibu barangkali sebelum masuk ke masjid ini ada brosur yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu adalah brosur umroh. Ini adalah program Korpri atau program Korpri yang ditujukan kepada khususnya kepada para ASN dan keluarga ASN yang ingin melaksanakan ibadah umroh tanah suci Mekah. Maka Korpri memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, di sini juga buka layanan ini kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin melaksanakan ibadah umroh dengan kemudahan yang artinya adalah Bapak Ibu berangkat dulu baru bayarnya kemudian. Nah, karena itu dari punya adalah penyelenggara kegiatan ini yaitu Ketua Wanita Islam Al-Khairat Papua Barat, Ibu Haji Rati Mento, dan sisanya dengan rombongan yang lainnya, termasuk yang nanti menyampaikan sambutan mewakili Bapak Gubernur dan Bapak Sekretaris Dewan, dia juga insya Allah nanti akan berangkat. Perlu kita bersama bahwa pemberian bingkisan kasih ini secara simbolis untuk adik-adik semua, insya Allah semua mendapatkan bagian, dan semoga doa-doa kalian dijabah oleh Allah SWT. Selanjutnya foto bersama.
kita kepada yang terhormat Bapak Ibu Presiden Abdullah Hari Yusaka Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran, alhamdulillah hubban, alhamdulillah yawman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi bi'adadil ahjar wa bi'adadil ashjar wa bi'adadi ahlil jannati wa ahlil nar wa ala alihi wa ashabihi wa hum min ahlil khiyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang hadir, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah rawuh Bapak Gubernur Papua Barat yang diwakilkan kepada Bapak Sekretaris Dewan bersama anggota Dewan Provinsi Bulan. Alhamdulillah telah mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat beserta rombongan dari MUI Kabupaten, para alim, para ulama, Komandan TNI Angkatan Laut, para sahabati, para ikhwah. Mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu seperti ketua panitia tadi, karena memang kami baru singgah di masjid yang istimewa ini berdasarkan undangan khusus dari panitia, dari takmir masjid. Terima kasih. Maka sekali lagi Bapak Dewan, saya sampaikan pantun yang tadi malam. Ikut ibu-ibu ke pasar membeli buah nanas. Mohon maaf kami tak menyebut satu persatu, oleh Ibu MC tak diberi catatan kertas. Para hadirin hadirat, YouTubian, Facebookian, ini karena saya lihat ada yang merekam TikTok. Bersyukur kehadiran Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad pada siang hari ini. Yang pertama, lebih istimewa menurut kami dari maulid-maulid yang lain. Alhamdulillah, ini hari ke-9 kami melaksanakan rihlah dakwah di tanah Papua. Hanya hari inilah kami bermaulid disertai dengan santunan yatim piatu. Biasanya maulid hanyalah seremoni mengisahkan perjuangan akhlakul karimah Nabi Muhammad, tapi siang hari ini bentuk nyata. Kita langsung melaksanakan santunan yatim piatu, tersenyumlah yatim piatu dan tersenyum pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa di alam kubur
terdapat jenazah yang sedang dihimpit oleh alam barzakh. Di alam kubur, bahkan di padang mahsyar, terdapat orang-orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena amaliyah yang tidak baik ketika hidup. Maka ketika dengan syafaat Nabi Muhammad tiba-tiba datang anak kecil, datang segerombolan anak kecil mengulurkan tangannya kepada golongan ini, mengulurkan tangannya kepada orang yang sedang terhimpit di alam kubur, mengulurkan bantuannya kepada orang yang sedang disiksa. Maka kemudian orang yang sedang disiksa ini bertanya, "Wahai ananda, siapakah engkau? Wahai anak-anak, ayyuhas sabi, man antum? Siapakah kalian wahai anak-anak?" Maka anak-anak ini menjawab, "Tak ingatkah bibi? Tak ingatkah paman? Engkau yang pernah menyantuni kami. Engkau yang telah membuat kami tersenyum. Engkau yang pernah membuat kami bahagia." Maka dengan demikian, mohon maaf kalau dijawab, ketika menyantuni yatim piatu dianjurkan mengusap daripada rambut kepala. Kenapa? Karena setiap rambut kepala mereka mencatat nama-nama kita berada di Lauhul Mahfuz. Maka insya Allah dengan amaliyah kita siang hari ini, ketika kita mengalami masa sulit di alam barzakh, kita mengalami siksa, naudzubillahi min dzalik, anak-anak kita yang berdiri tadi 50 daripada ananda yatim piatu inilah insya Allah yang akan mengangkat derajat kita semua. Amin Allahumma amin. Maka lazimlah kiranya ketika kami tadi melihat ada kotak yang berjalan, mungkin memberikan kesempatan kepada kita yang lain yang belum menyantuni untuk menanggung sebagian dari rezeki kita, bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk membahagiakan mereka, dan mereka yang bahagia akan datang kepada kita di hari yang nanti menjadi hari yang sangat mengerikan bagi umat manusia. Semoga dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para bapak, karena mayoritas yang hadir ini adalah ibu-ibu, maka izinkanlah kami menyampaikan satu riwayat doa Nabi Muhammad yang diberikan kepada generasi sahabiah, kepada generasi sahabat perempuan Nabi Muhammad. Namun sebelum kami menyampaikan, kami ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ketua MUI Provinsi tentang ajakan berangkat haji dan umrah terlebih dahulu. Banyak yang haji, banyak yang umroh, tapi mohon maaf, Bapak Ustadz membisikkan kepada kami tadi, jangan hanya jalan-jalan ke Mekah dan ke Madinah. Kenapa? Datangilah tempat-tempat bersejarah yang mengandung banyak keistimewaan. Mohon maaf karena ini masjid adalah Ridwanul Bahri atau karunia dari samudra. Patut kiranya apabila kami menyampaikan satu sumur. Di Makkah itu ada satu sumur yang airnya ternyata lebih asin dari air laut. Yang air sumur ini lebih pahit dari air apapun. Bahkan dalam buku The Power of Water atau kekuatan air dijelaskan satu-satunya air di dunia yang rasanya pahit melebihi pahit atau asinnya samudra, seperti di dekat Masjid Ridwanul Bahri ini adalah ada masjid di Makkah, namanya adalah Masjid Bi'rul Ufla. Nama masjid ini adalah Bi'rul Ufla. Panjenengan yang sudah haji, panjenengan yang sudah umrah, silahkan bertanya, apakah tiba ke sumur ini? Bagaimana? Ini dahulu Nabi Muhammad ketika melaksanakan ibadah dari Madinah ke Mekah didengar oleh para telik sandi,
didengar oleh mata-mata bahwa Muhammad akan transit di tempat ini. Ketika Muhammad wudhu, maka jadikanlah matanya buta dengan serbuk racun di sumur ini. Apabila Muhammad minum dari sumur ini, jadikanlah meninggal karena racun yang dituangkan di sumur ini. Walhasil, setelah kafir Quraisy menuangkan racun ke dalam sumur ini, tiba-tiba malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, jangan engkau minum, jangan engkau wudhu dari sumur ini karena di dalamnya sudah dibubuhi racun." Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengangkat tangan, "Rabban nas, adhibil ba'sa, Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifaa, shifaan ajilan la yughadiru saqaman, wala alaman, birahmatika ya arhamar rahimin." Kalau ketua MUI harus hafal doa, karena insya Allah ditiupkan di air tawar. Maka ini kemudian oleh Rasulullah dibacakan doa di sumur ini, kemudian diberi ludah oleh Nabi Muhammad. Dan dengan percaya diri Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai sahabat, minumlah air ini." Sahabat menjadi ragu dan bimbang, "Ya Rasulullah, bukankah di air sumur ini sudah ada racun? Sebagaimana Nabi malaikat Jibril mengabarkan kepada engkau, wahai Nabi." Maka apa kata Nabi Muhammad? "Sudah aku doakan, silahkan minum." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat percaya kepada Nabi Muhammad, meminum pertama. Apa yang terjadi? Langsung dimuntahkan airnya. Kenapa wahai Abu Bakar? Airnya pahit ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, "Walaupun airnya pahit, tapi takkan membuat orang yang minum mabuk, takkan membuat orang yang minum mati, takkan membuat orang yang minum itu sengsara. Justru akan menjadi syifaa'un linnas, kesembuhan bagi penyakit apapun yang diderita manusia." Maka sampai detik ini sudah 1445 tahun yang lalu sumur ini didoakan oleh Nabi Muhammad, tapi rasanya tidak berubah, tetap terasa pahit, lebih asin dari air yang ada di samudera. Pernahkah kita datang ke tempat itu? Para pemimpin haji, mohon maaf, saya di Kabupaten Jember adalah sekretaris FKKBIA, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Maka ketika kami mengantar jamaah menjadi PAD, pembimbing haji daerah, kami antarkan ke tempat-tempat ini. Kenapa? Itulah satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang masih ada di negeri. Masih ada. Kenapa? Pernah mendapatkan athar dari Nabi Muhammad, sampai saat ini masih tetap ada. Maka nanti ketika rombongan dari Kopi berangkat, ziarahlah ke tempat ini. Namanya adalah Jikrutuflah, berada di dekat Jikronah atau tempat mikot, salah satu nawaqitul umrah. Apakah ada yang lain? Para fatayat muslimat, wanita dari Al-Khairat, datanglah ke makam Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah makamnya berada di Makkah, di dekat Tan'im, berada di Tariq Madinah. Terdapat jendela yang apabila kita tak perlu masuk ke makam Sayyidah Maimunah, kita mendekat ke jendela tersebut, maka akan ada semerbak wangi, akan ada semerbak harum. Ketika kami sekolah di Madinah dahulu, ketika kami berada di Jamiah Islamiyah dahulu, guru peradaban kami mengantarkan ke tempat ini dan mengatakan beliau, "Kenapa makam ini harum? Tidak ada parfumnya, tidak ada dumanya, tidak ada wewangiannya. Tapi kenapa harum begitu kita masuk? Karena Sayyidah Maimunah menyambut siapapun yang masuk ke dalamnya." Dan kami sudah 2 kali dari 2 tahun terakhir ini mengantarkan menetes air mata semua para jamaah karena dapat menghirup harum. Padahal parfum tidak ada, bunga tidak ada, dupa tidak ada. Kenapa? Menyambut mereka yang berziarah. Sama dengan siang hari ini yang menyambut kita datang ke Masjid Ridwanul Bahri ini adalah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah dilaksanakan Mahalul Qiyam. Tadi kita telah berdiri bersama. Kenapa kita berdiri bersama? Sebenarnya fadhail, manfaatnya adalah ketika kita berdiri satu persatu, Nabi Muhammad melihat wajah kita. Dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Al-Katib atau malaikat yang tukang mencatat, wahai malaikat, ini namanya siapa? Lalu disampaikan, oh ini namanya adalah Bapak Imam. Bapak Imam nama ayahnya siapa? Oh, Bapak Imam nama ayahnya Bapak Fulan. Nama mbahnya siapa? Bapak Fulan. Nama ibunya siapa? Ibu Fulanah. Terus ditanya oleh Nabi sampai kepada 7 zuriyah generasinya. Lalu Nabi menyampaikan, apabila ada di antara mereka yang telah wafat hari ini, selamatkan Nabi al-Qudus. Apabila mereka masih hidup, maka langitkan keinginannya supaya terwujud. Amin Allahumma amin. Maka ketika kita Mahalul Qiyam, itulah waktu yang paling mustajab bagi kita semua. Semoga maulid kita pada siang hari ini yang bukan hanya disaksikan oleh ulama, tapi dihadiri oleh umarok, menjadi kenikmatan, menjadi qobul hajat bagi hidup kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat warga Jember, ini beberapa warga datang mengantar kami dari Masjid Jember karena memang kebetulan seperti Bapak Ketua sampaikan, agenda awal adalah hari Jumat malam. Akan tetapi karena ada penerbangan yang bermasalah dari maskapai, kami kemudian di-cancel dan menunda kemarin. Mereka ini ikut, mereka tetap ikut, mereka tetap setia mendampingi kami tadi malam di Masjid Pasar Kampung Jawa. Sorenya berada di rumah warga, mereka tetap ikut. Kenapa? Karena mereka semata-mata ingin Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang mereka inginkan lebih utama daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang mustajab pada agenda maulid. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa. Saya akan membacakan doa ini, panjenengan ikuti bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mohon ikuti semua yang berada di pojok. Yang tidak mengikuti, saya doakan pulang sakit gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amri yassirhu wa amali la tu'assirhu. Ini doa dari Nabi Muhammad kepada putri tercintanya, dianjurkan disebarkan kepada semua muslimah, semua sahabiah di zaman Rasulullah. Kenapa? Ketika terjadi perang, Sayyidina Ali lapar, tidak punya makanan. Al-Hasan, Al-Husain lapar, Sayyidah Fatimah pun lapar. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai istriku, datanglah kepada Nabi Muhammad, meminta 1 ekor kambing untuk kami gembala, supaya nanti dari kambing ini beranak pinak. Dari mana kambingnya? Dari hasil rampasan perang. Baik, lalu Sayyidah Fatimah datang kepada baginda Nabi Muhammad, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai ayah, kami izin minta 1 ekor kambing. Apa kata Nabi Muhammad? Fatimah, engkau akan aku beri pilihan. Apakah engkau mau menerima 1 ekor kambing, atau engkau mau menerima 1 doa, yang mana dengan doa tadi fadilahnya akan melebihi daripada kambing tersebut. Seandainya ibu-ibu yang di sini kira-kira memilih kambing apa memilih doa? Yang menjawab doa sambil tersenyum. Menurut psikologi bahasa,
Apabila orang menjawab sambil tersenyum, artinya bohong. Memilih kambing apa memilih doa? Kemudian Sayyidah Fatimah memilih doa. Ya Rasulullah, berikan doa itu. Mana doanya yang tadi? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, kami tidak membaca doa tersebut di penggilingan gandum kami, kecuali setiap malam gandum kami seakan-akan tertata rapi berada di atasnya. Kami tidak membaca doa tersebut kecuali gentong-gentong gandum kami ketika dibacakan dan sudah diambil, tidak pernah berkurang. Maka besok Ibu Ketua baca doa tersebut di depan kulkas, lalu ambil, kira-kira tersisa atau habis. Berarti belum percaya kepada doanya. Sayyidah Fatimah memberi doa tersebut kepada para sahabiah yang lain. Siapa? Nabi Muhammad punya sahabiah yang lain, ibu daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Setelah membaca doa itu, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Siapa yang tidak tahu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Siapa beliau? Ibunya mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, ambilkanlah aku air. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ambil air di sumur dengan ember, tiba-tiba ketika datang ke depan ibunya telah tidur pulas. Apa yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tetap memegang ember tersebut di depan ibunya yang tidur, tidak bergerak sama sekali sampai subuh tiba. Kenapa? Karena hormat kepada ibunya yang minta air. Seandainya ibu-ibu menyuruh anaknya ambil air, lalu anaknya sudah ambil air, panjenengan tidur, kira-kira anaknya masih berdiri di situ atau sudah pergi? Doa ini mengantarkan kepada kita untuk menjadi anak soleh. Anak-anak kita anak-anak yang soleh. Maka jangan heran, inilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya murid siapa? Tabi'in. Namanya adalah Muhammad bin Al-Munkadir. Punya kakak namanya adalah Umar bin Al-Munkadir. Ini kakaknya Muhammad dan Umar bin Al-Munkadir sama-sama orang soleh. Akan tetapi kakaknya setiap malam sholat qiyamul lail 41 kali. Kalau ketua panitia saya tanya, tadi malam sholat malam berapa kali? Ini Umar bin Al-Munkadir setiap malam tidak pernah libur qiyamul lail 41 kali. Sedangkan adiknya yaitu Muhammad bin Al-Munkadir setiap malam tidak pernah sholat, tapi setiap malam memijit ibunya, setiap malam membahagiakan ibunya yang kelelahan. Maka ketika ditanya oleh seorang sahabat, kenapa Muhammad bin Al-Munkadir dan Umar bin Al-Munkadir hidupnya lebih istimewa Muhammad bin Al-Munkadir, padahal sholatnya tidak seperti Umar bin Al-Munkadir? Jawaban ibu adalah karena dia yang memijit daripada tubuhku, sedangkan dia yang paling istimewa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena birrul walidain, bukan hanya seperti kakaknya yang karena sholat malam. Dua generasi ini menjadi baik. Kenapa? Karena membaca doa tadi. Bagaimana doanya? Sekali lagi, Allahumma amri yassirhu wa amali la tu'assirhu. Kalau tidak sempat mencatat, insya Allah ada yang merekam dan itu bisa kita hafalkan bersama-sama supaya kita punya anak-anak yang baik. Amin Allahumma. Bapak Kiai tadi menyampaikan kepada saya alumni pondok pesantren di Jakarta, yaitu pengasuhnya Kiai Haji Sukron Makmun. Beliau santri. Sedangkan Kiai Sukron Makmun Jakarta adalah santri dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini waliullah. Maka ketika ditanya, wahai Kiai Hamid, kenapa engkau bisa menjadi aulia seperti sekarang?
doa mustajab. Kenapa? Maka Kiai Hamid menjawab, bukan karena puasaku, bukan karena sedekahku, bukan karena qiyamul lailku. Lalu kenapa kau bisa menjadi seperti ini, Kiai Hamid? Maka Kiai Hamid menjawab, ketika aku kecil dahulu, ibuku membuat tasyakuran, ibuku membuat bingkisan, mirip seperti bingkisan ini. Maka ketika ibuku masuk ke kamar mandi, aku rusak bingkisan-bingkisan ini dengan diberi pasir. Jadi dalam bingkisan satu persatu oleh Kiai Hamid kecil diberi pasir. Seandainya itu anak panjenengan sudah selesai ribuan, sudah selesai ratusan bingkisan, tapi ternyata satu persatu diberi pasir, kira-kira ini anak kita apa? Makanya model anaknya seperti yang di atas itu, karena ibunya seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh ibu Kiai Hamid ketika keluar dari kamar mandi? Sang ibu mengatakan, wali kau wahai Abdul Hamid, wali kau wahai Abdul Hamid, wali kau wahai Abdul Hamid. Maka Kiai Hamid mengatakan, saya mendapatkan derajat seperti sekarang karena ibu dengan emosi saat aku kecil bukan menjelekkanku, bukan mencemoohku, tapi justru mendoakan aku. Bagaimana dengan kita? Kalau ingin punya suami yang lembut hatinya, ketika tidur peganglah dadanya. Pernah itu pegang dada suami ketika tidur? Dada, bukan yang lain. Peganglah dada suami kita, lalu bacakanlah dia nanti. Berapa banyaknya? 129 kali. Ya nanti kita tulis dada. Ya nanti, ya nanti. Apa artinya ya nanti? Wahai zat yang maha lemah lembut. Ya nanti, ya nanti, ya nanti. Insya Allah suami kita ketika bangun akan menjadi orang yang lemah lembut. Belum dicoba. Insya Allah suami kita yang modelnya adalah model korak, besok berubah menjadi korik. Kenapa? Barokah daripada Asmaul Husna. Ini kan banyak yang tidak hadir bapak-bapak. Maka nanti malam langsung dipraktekkan, kaget suami. Ada apa bu? Ini ilmu tadi pagi. Sepertinya kau kerasukan baru ini. Kenapa baru sekarang selama menikah bisa seperti ini? Maulid Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita akhlakul karimah yang baik. Maulid Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita mukjizat. Mukjizatnya apa? Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad paling agung Al-Quran. Dalam kitab Risalah Sulaimaniyah diceritakan suatu hari bahwa terdapat ta'irah, terdapat rombongan burung. Rombongan burung ini datang kepada Nabi Sulaiman dan berkata, wahai Sulaiman, ra'aitu atharul imad minadh dhahab wal fiddah tahta as-sahra. Wahai Nabi Sulaiman, saya melihat di padang pasir terkubur bekas tiang yang sangat besar, seakan-akan sepertinya dari emas dan perak. Maka bagaimana? Ajaklah manusia umatmu untuk menggali daripada tiang ini. Walhasil digali. Nabi Sulaiman mengajak masyarakat menggali daripada tanah di padang Sahara tadi. Ternyata saking dalamnya, saking jauhnya, manusia pun tidak bisa menggali. Maka Nabi Sulaiman memohon bantuan kepada bangsa Ifrit atau bangsa jin. Datanglah bangsa jin, kemudian ikut menggali. Tapi saking dalamnya, ini kemudian tidak selesai. Nabi Sulaiman pun minta bantuan kepada An-Riyah. An-Riyah maknanya adalah angin topan atau angin yang bergemuruh. Datanglah angin yang bergemuruh dengan sangat cepat hingga tanah-tanah tersebut menjadi terbuka semua. Ketika tanah ini terbuka semua, benar ada tiang dari emas dan perak. Tapi Nabi Sulaiman kaget, ternyata ada
Sulaiman yang paham bahasa binatang, paham bahasa angin, paham bahasa jin, kemudian berbicara pula dengan tengkorak. Nabi Sulaiman berkata, "Man anta?" Kamu siapa wahai tengkorak? Tengkorak menjawab, "Ana Malikul Qaryah." Saya adalah pemimpin di daerah ini. Maka ditanya, "Ada apa? Kenapa engkau berada di dasar bumi? Kenapa engkau berada di perut bumi? Kenapa engkau tenggelam di sini dengan istana yang begitu megah?" Maka tengkorak itu menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, kami adalah umat Nabi Hud. Kami dahulu ingkar kepada Nabi Hud, dan oleh Allah kami ditenggelamkan dengan gempa bumi. Kami ditenggelamkan dengan musibah sehingga kami tertanam di sini." Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? "Maukah engkau aku hidupkan kembali? Maukah engkau hidup lagi? Tapi engkau hidup untuk bercerita kepada umat bahwa orang yang ingkar kepada agama akan diadab, akan gempa bumi seperti itu." Apa kata tengkorak tadi? "Baik, silahkan doakan aku supaya hidup." Wahai Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman berdoa, ini tengkorak bertanya, "Tapi Nabi Sulaiman, kalau saya dihidupkan kembali, apakah saya akan mati lagi?" Ternyata dia ingin hidup selamanya. Lalu Nabi Sulaiman menjawab, "Engkau hidup, lalu bercerita, setelah bercerita engkau mati lagi." Apa yang dikatakan tengkorak? Tidak mau. Kenapa? "Wallahi, sakaratul maut yang pertama ribuan tahun yang lalu, rasa sakitnya masih kami rasakan. Bagaimana apabila kami dihidupkan kembali dan mati lagi?" Maka tidak jadi itu. Tapi Nabi Sulaiman yang faqih, Nabi Sulaiman yang cerdas bertanya, "Wahai tengkorak, apakah yang membuatmu paling gembira ketika engkau berada di dasar bumi?" Tengkorak menyampaikan, "Apabila kami mendengar masahid dibacakan, apabila kami mendengar ayat-ayat Allah dibacakan." Artinya apabila kami mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan. Maka di setiap acara, kenapa dibacakan ayat suci Al-Quran seperti Qori'ah tadi? Kenapa? Karena yang paling berbahagia hari ini adalah tengkorak-tengkorak leluhur kita yang zuriyahnya datang di sini, kemudian mendengarkan ayat-ayat tersebut. Satu ayat akan menjadi nur dan cahaya di alam mereka. Kenapa? Karena berkah daripada Sayyidul Bashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pak tentara, izin saya dahulu sekolah jurusan sastra Arab. Menurut pelajaran materi sastra Arab, apabila engkau berbicara lalu di belakang sudah mulai kipas-kipas, itu artinya sinyal bahwa engkau harus segera selesai. Dan saya lihat ini sudah mulai banyak. Ketika ada, saya biarkan. Menurut kami belajar psikolinguistik dahulu atau ilmu lughah an-nafsi, apabila kau berkata lalu sudah mulai ada yang menyandar di tembok-tembok, maka itu artinya badannya di sini tapi ruhnya sudah pulang semua. Akhirnya kurikulum McGill University kan ada, kurikulum Al-Azhar Kairo, termasuk kurikulum maulid di Marok Waliman sekarang ini. Bagaimana kurikulumnya? Jangan sampai berbicara lebih dari 40 menit. Kenapa? Karena orang fokus pendengarannya hanyalah 40 menit. Kalau sampai 40 menit lebih 1 menit, orangnya di sini rohnya bergentayangan. Saya sudah lihat jam ini 49. Berarti sudah lebih di sini. Sudah satu SKS selesai. Kenapa? Karena ada dua. Roh tanpa jasad itu artinya adalah hantu bergentayangan. Jasad tanpa roh itu adalah bangkai. Maka sebelum itu terjadi, maka SKS harus selesai. Akan tetapi izin kami tutup dengan satu riwayat terakhir dari Sayyidut Tabi'in
dari tuan penghulunya tabi'in, murid sahabat Nabi. Siapa namanya? Adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana? Imam Hasan Al-Basri mengisahkan bahwa datang kepadanya orang tua yang berduka karena putrinya wafat. Dia mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya rindu kepada putri saya yang wafat. Wahai Imam, saya ingin berjumpa walaupun di alam mimpi. Bagaimana caranya? Maka diajari. Nah, jadi kita bisa ingin berjumpa dengan orang yang sudah wafat, itu bisa. Bagaimana caranya? Sholat hajat dengan membaca surat Al-Quran khusus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika tiba pada lafaz al-maqabir, sebut nama orang yang ingin kita jumpai di alam mimpi. Misalnya ingin berjumpa dengan Pangeran Diponegoro, atau ingin berjumpa dengan siapa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebut nama putrimu. Baik. Ini nanti bisa dicoba. Ini anggota hadrah, nanti coba. Nanti coba besok pagi datang ke rumah saya. Datang ke tempat penginapan kami, lalu saya tanya, bagaimana? Sudah berjumpa tadi malam? Alhamdulillah. Mimpi? Alhamdulillah. Mimpi apa? Mimpi alhamdulillah. Mimpi apa? Digerayangi hantu di beruang. Baca. Ini orang soleh langsung baca. Maka esok hari dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi Imam, saya tidak ingin bermimpi anak saya lagi. Imam, saya tidak ingin berjumpa dengan putri saya lagi walaupun di alam mimpi. Kenapa? Dia menjawab, anakku datang, putriku datang dengan wajah yang bermuram durja. Anakku datang dengan wajah yang pucat pasi hitam, penuh lebam dengan siksaan. Anakku datang dengan baju yang compang-camping seperti bekas cambukan. Anakku datang dengan aroma bau yang sangat busuk luar biasa. Maka aku tak tega karena anakku mengatakan, tolong ayah, tolong ayah, tolong ayah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, baik, aku nanti malam akan sholat hajat, ingin bertanya kepada putrimu, kenapa keadaannya bisa begini di alam kubur. Baik. Maka kemudian malam kedua Imam Hasan Al-Basri sholat membaca Al-Baqarah takatsur hatta zurtumul maqabir. Selesai sholat bermimpi, alhamdulillah. Bagaimana mimpinya? Yang datang adalah anak putri yang bajunya wangi, yang wajahnya munawwarah, yang wajahnya bercahaya, yang wajahnya bersinar luar biasa, tersenyum istimewa. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, apakah engkau bapaknya Fulan yang tadi malam datang keadaan nelongso? Betul. Kenapa engkau berubah? Tadi malam ayahmu mengatakan engkau datang dengan baju seperti bekas cambukan, tapi sekarang baju bagus, pakai selendang. Sekarang engkau datang bukan dengan wajah yang pucat pasi tapi bersinar. Tadi malam engkau datang dengan bau yang anjir, sekarang wangi. Maka kemudian anaknya mengatakan, benar, tapi semuanya berubah gara-gara ayah kami tadi pagi setelah datang kepadamu, setelah mengadu kepadamu, dia berjalan di jalan dan tidak sengaja melihat ada maulid Nabi Muhammad. Maka dia datang ke tempat maulid tersebut, dia lisannya berzikir, dia lisannya membaca la ilaha illallah, maka pecah rantai yang mengikatku. Dia membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka malaikat mengganti bajuku. Maka sampaikan, wahai Imam, terima kasih, ayah sudah datang ke maulid, karena gara-gara datang ke maulid aku mendapatkan balasan yang istimewa di alam barzakh. Insyaallah semua itu kita niatkan untuk para leluhur kita. Semua kita niatkan untuk keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada para tokoh masyarakat, para ibunda yang hadir,
Insya Allah kipas-kipas akan segera selesai, bersandar pun akan segera usai, karena SKS dilihat sudah selesai. Burung cendrawasih dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Rasulullah wa fathul qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Yahya Jimmy Abdullah, izin untuk dilakukan video. Sebelum berdoa, mohon membaca satu kali lagi surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pahalanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, untuk mendapatkan barokah para aulia yang telah kita kisahkan. Wabil khusus kita hadiahkan pahala setiap hari ini untuk ibu kita. Mohon dalam hati masing-masing kita sebut nama ibu kita. Apabila ibunda kita telah wafat, semoga Allah siang hari ini siksanya diganti dengan berkah. Apabila ibu kita masih memiliki hayat, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut nama ibu masing-masing. Kita sebut pula nama ayah kita, lelaki perkasa yang di akhir hayat semakin tua renta, yang dahulu wajahnya halus, hari ini sudah berubah menjadi kasar, yang dahulu tangannya lembut, hari ini ayah telah berubah karena bukti kerja keras untuk kita. Kita sebut nama ayah kita, kita sebut nama perempuan kita, orang tua yang rela memberikan anaknya kepada kita untuk hidup bersama jauh dengan mereka. Kita sebut nama mertua. Kita sebut nama kakek dan nenek kita, orang tua yang rela meneteskan air mata dalam mengajar demi kebahagiaan kita, orang tua yang di masa tuanya rela menyisihkan rezeki untuk diberikan demi kebahagiaan kita. Kita hadiahkan kepada siapapun yang pernah menyumbang masjid ini, yang pernah berinfak, yang pernah bersedekah, yang pernah berjariah, yang pernah gotong royong, yang pernah menghidupkan masjid ini. Rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in rahmatan wa rahmatan. Wabil khusus kita hadiahkan pahala maulid untuk masa depan anak kita. Kita sebut nama anak kita masing-masing. Yang punya menantu disebut menantunya, yang punya cucu kita sebut nama cucu kita. Lisihhatina untuk kesehatan kita, wa'afiyatina dan keselamatan kita, wa sa'adatina dan kebahagiaan hidup kita, wa najahina dan tercapainya semua harapan kita, wa sa'ati rizqina dan peluangnya rezeki kita, wa auladina yang turun-temurun kebahagiaan itu pada anak-anak kita ya Allah. Bahagiakan anak-anak kami lebih bahagia dari kami ya Allah. Angkatlah derajat mereka lebih tinggi dari Engkau mengangkat derajat kami. Ya Allah, cukup kami yang malang, ya Allah, malang melintang, tapi ya Allah Engkau berikan kehormatan kepada anak kami. Wa'afana wa'afahu wa sallamana wa sallamahu wa as'adana wa as'adahu wa ja'alna wa iyyahu minan najihin wa wassa' arzaqana wa arzaqahu wa yassir umurana wa umurahum. Ya Allah, jadikanlah kita semua husnul khatimah dengan maulid ini. Ya Allah, catatlah kami orang-orang yang Tuhan arfi. Ya Allah, takdirkanlah kami bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, kami sholat setiap hari menghadap Ka'bah.
wajah kami memandang kepada wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, anugerahilah kepada kami datang kepada Nabi Muhammad ya Allah, dengan barakah maulid Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, apabila dalam dada kami terdapat dendam, hapuskanlah ya Allah. Apabila terdapat khusyukan dalam hati kami, hapuskanlah ya Allah. Ya Allah, apabila kami bersaudara tidak akur, jadikanlah akur ya Allah. Karena kami takut membuat kecewa Nabi Muhammad, sehingga kalau Nabi Muhammad tak mau menoleh kepada kami karena kami tak bertutur sabar kepada saudara ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah syafaat Nabi Muhammad dalam hidup kami. La ilaha illallah. Bersama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dengan memejamkan mata, menganggap di depan kita ada Rasulullah, di samping kita ada Allah Ta'ala yang melihat perbuatan kita siang hari ini. Jangan kecewakan Rasulullah dan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu syukran wa lakal mulku fadlan wa anta rabbuna 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 ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa hum min ahli wafa. Ya Rabbana wa ilahana, ya Maulana wa ya Rabbana. Ya Allah, shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbi Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka haibata Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka karamata Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka syafa'at Rasulillah. Ya Allah, yang maha paham kepada semua rintihan doa. Ya Allah, yang maha menjawab semua doa. Maka kami datang ke rumah-Mu ya Allah. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami datang ke undangan Nabi Muhammad ya Allah. Kami yakin kami yang bertamu ke rumah-Mu akan Engkau suguhi ya Allah dijawab doa. Ya Allah, kami yakin ya Allah sebelum pulang dari kami akan mendapatkan keberkahan ya Allah. Di rumah-Mu terdapat Nabi Muhammad yang menerima kami Nabi Muhammad. Maka ya Allah, berikanlah kami jalan yang lapang dalam hidup ke depan. Anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak ya Allah yang birrul-walidain. Orang tua kami yang ampunilah dosa-dosanya. Hajat-hajat kami kabulkanlah ya Allah pada alamin. Ya Allah, kami tahu di antara kami ada orang-orang yang lembut hatinya, yang mudah meneteskan air mata. Dan kami pun tahu ya Allah bahwa apabila ada air mata yang menetes karena taubat, maka tetesan tersebut dapat memadamkan api neraka. Maka ya Allah, kami tumpah kepada mereka yang meneteskan air mata, karena kami sendiri sulit ya Allah, karena kesombongan dan kecongkaan kami ya Allah. Ya Allah, padamkanlah siksa dalam hidup kami dengan air mata mereka ya Allah. Kami sholat terburu-buru, kami mengaji terburu-buru, kami tadarus terburu-buru. Tapi mohon ya Allah, dalam munajat ini tak ada hati yang terburu-buru karena Engkau sudah melihat kami. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul wa bi barakatir rasul wa qul kullu sul بسر أسرار الفاتحة.
Dengan sekali teman-teman juga berada doa tadi, maka beraktivitas seluruh dan acara kegiatan peringatan mereka di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah pada saat ini. Kami selaku acara mohon maaf apabila ada kami ini mau berbilang kami dan kurang berhati-hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.